Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan kita kali ini. Jadi pertemuan kita kali ini membahas mengenai modul 2, yaitu perencanaan keuangan dan pengelolaan usaha. Ya. Jadi di dalam modul 2 ini ada beberapa pembelajaran. Yang pertama itu adalah kiat-kiat untuk meminjam. Ya. Jadi kita harus pahami untuk apa kita meminjam. Apakah dalam keadaan apakah harus yang dipenuhi dulu kebutuhan atau keinginan. Ya. Kalau kebutuhan Ibu seperti apa itu kira-kira kebutuhan? Kebutuhan anak sekolah atau ya, tiba-tiba sakit. Kebutuhan dasar seperti apa kira-kira? Seperti dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti apa itu, Bu? Kebutuhan Di sekolah anak. ya, seperti makanan untuk biaya sekolah anak. Kalau keinginan seperti apa kira-kira? Kan beda itu, kebutuhan dan keinginan. Mungkin keinginan gaya hidup. Ya betul, gaya hidup. Seperti pengen punya baju baru. Ya, punya baju baru, kendaraan baru, punya motor baru ya. Jadi keinginan itu perlu untuk ditunda kalau memang belum cukup tabungan. Jadi sebaiknya menabung dulu. Jadi sebelum meminjam, kita simak Bu di flip chart 2 ini. Untuk apa kita meminjam? Nah, sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, atau untuk kegiatan produktif. Nah, jangan sampai ketika keinginan kita tunaikan, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari kita terpinggirkan. Nah, akan terjadi hutang. Nah, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, di sini ada, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Ya, seperti apa itu kira-kira aset yang kita miliki? Ya, asetnya seperti sawah, perhiasan. Nah, jika kemungkinan itu bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sebelum berhutang. Ya, kemudian berapa besar kita perlu meminjam? Nah, di sini ada sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya. Kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, di sini sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Tetap pendapatan tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kan banyak yang menawarkan pinjaman dengan sistem panen, ya. Nah, kalau di sini kan biasa saya temukan di keluarga kita yang kelompok tani itu ada yang menawarkan pinjaman setelah panen, nanti selesai panen baru bayar, yang seperti itu, yang berbentuk pinjaman musiman. Kemudian kemana kita dapat meminjam? Ya, kira-kira kemana Bu? Kalau tidak ada uang tak mau pinjam kemana? Coba sebut salah satunya. Ya, ke keluarga, saudara. Nah, kadang juga saudara kan? Atau tetangga. Nah, tetangga. Tetangga. Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Ya, kita simak dulu Bu. Ada beberapa video selingan untuk kiat meminjam.
NUX Melt. Sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah, semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Ya, itu tadi kasus orang yang banyak utang. Ya, coba kita baca dulu. Ada beberapa kasus tempat meminjam uang yang kira-kira menurut kita yang mana tepat. Ada beberapa itu. Nah, ada di sini ada 4 poin di sini. Itu kita baca. Jadi saya baca dulu. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Nah, ini kita tadi setelah simak videonya. Kemudian Ibu Lili ini membutuhkan uang 500 ribu rupiah untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Kemudian suaminya Ibu Lili, Pak Rusli, baru saja memulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Nah, sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan, ini ada di bawah syarat dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian ada berapa lama, hari atau minggu, bulan, tahun pinjaman harus dilunasi. Kemudian jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan termasuk biaya administrasi. Nah, ini ada pertama ini kasusnya Ibu Lili. Dia meminjam, misalnya Ibu Lili datang ke bank Perkreditan Rakyat, misalnya BRI yang beroperasi di desa. Kemudian petugas di sana ia bisa meminjamkan uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50 ribu per bulan, ditambah bunga 10 ribu, jadi 60 ribu per bulan. Selain itu harus menyerahkan sertifikat tanah dan kendaraan bermotor. Nah, ia tidak punya keduanya. Ya, Ibu Lili ini berniat ke bank tapi jaminannya tidak ada. Yang jaminannya itu berupa sertifikat tanah untuk kendaraan. Dia tidak punya itu. Kemudian ada contoh kasus yang kedua. Di situ Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Nah, petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut.
Jadi di sini Ibu Lili tidak bisa meminjam uang di koperasi karena belum menjadi peserta. Ya. Syaratnya itu anggota koperasi yang memiliki simpanan untuk bisa mengambil uang di situ. Kemudian ada poin ketiga di sini, Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang bisa meminjamkan uang. Nah, bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Nah, untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya awal 50.000. Nah, kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 selama 20 hari. Ya, agak berat juga ini. Kemudian ada poin keempat ini, Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya untuk dapat meminjam. Nah, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak cukup